Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Ibu Andi Citra Pratiwi, SPD, MED, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Paham Progresivisme dalam Pendidikan. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Fiona Kasuaran, yang kedua Nilan, yang ketiga Linda Tandipau, dan yang keempat saya sendiri Gita Sari. Baik, saya di sini berperan sebagai moderator dan yang akan membawakan materi adalah teman sekalian. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi kita yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian progresivisme. Pengertian menurut bahasa istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Arti progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menggigitkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran yang menghendaki dan melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Dalam konteks ini, pendidikan akan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Senada dengan itu, Muhmidayeli menjelaskan bahwa progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan pada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti penyediaan ragam, data empiris, dan informasi teoritis, memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Progresivisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan modern. Menurut John S. Brubaker, sebagaimana dikutip Jalaluddin dan Abdullah Idi, aliran progresivisme bermuara pada aliran filsafat programatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Artinya, kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kesamaan ini didasarkan pada keyakinan pragmatisme bahwa akal manusia sangat aktif dan ingin selalu meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Berkaitan dengan pengertian tersebut, progresivisme selalu dihubungkan dengan istilah the liberal right to cultural
yakni liberal bersifat fleksibel atau lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka. Sering ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Maksudnya, aliran progresivisme sangat menghargai kemampuan-kemampuan seseorang dalam upaya pemecahan masalah melalui pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sejarah lahirnya progresivisme. Progresivisme berasal dari gerakan reformasi umum dalam masyarakat Amerika dan kehidupan politik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berlawanan dengan sekolah tradisional, pendidikan progresif merancang berbagai strategi untuk mereformasi pendidikan. Belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Menurut Gutek, aliran ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik Amerika. Adapun aliran progresif pendidikan Amerika mengacu pada pembaharuan pendidikan di Eropa Barat. Pendapat lain menyebutkan bahwa aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Menurut sejarah, munculnya aliran progresivisme ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat pragmatisme, sebagaimana telah disebutkan di atas, seperti Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey, serta aliran eksperimentalisme Francis Bacon. Selain itu, ada John Locke yang merupakan tokoh filsafat kebebasan politik, dan J.J. Rousseau dengan ajaran tentang kebaikan manusia telah dibawa sejak lahir. Adapun pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap perkembangan aliran progresivisme adalah pemikiran Johann Heinrich Pestalozzi, Sigmund Freud, dan John Dewey. Pemikiran ketiga tokoh tersebut merupakan inspirasi bagi aliran progresivisme. Johann Heinrich Pestalozzi, seorang pembaharu pendidikan Swiss pada abad 19, menyatakan bahwa pendidikan seharusnya lebih dari pembelajaran buku, di mana merangkul keseluruhan bagian pada anak, emosi, kecenderungan, dan tubuh anak. Pendidikan lama, menurut Pestalozzi, seharusnya dilakukan di sebuah lingkungan yang terikat secara emosional dengan anak dan memberi keamanan pada anak. Pendidikan tersebut seharusnya juga dimulai di lingkungan anak sejak dini dan melibatkan indera anak pada benda-benda di sekelilingnya. Landasan filosofis aliran pendidikan progresivisme. Dasar filosofi dari aliran progresivisme adalah realisme spiritualistik dan humanisme baru. Realisme spiritualistik berkeyakinan bahwa gerakan pendidikan maju bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik dan kreatif dari Froebel dan Montessori serta ilmu baru tentang perkembangan anak. Sedangkan humanisme baru penghargaan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu. Dengan demikian, orientasinya individualistik. Progresivisme adalah bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia tidak lain adalah karena kemampuan dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah melatih kemampuan-kemampuan subjek didiknya dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dalam masyarakat. Aliran ini memandang bahwa yang real adalah segala sesuatu yang dapat dialami dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Yang berikut adalah konsep-konsep dasar aliran pendidikan progresivisme.
Asosiasi Pendidikan Progresif menentang yang pertama, guru otoriter, yang kedua, pengajaran berbasis buku secara eksklusif, yang ketiga, menghafal secara pasif informasi faktual, yang keempat, isolasi sekolah dari masyarakat, yang kelima, menggunakan kekerasan fisik atau psikologis untuk mengelola ruang kelas. Para pendidik progresif ini secara positif menegaskan hal itu. Yang pertama, anak harus bebas untuk berkembang secara alami. Yang kedua, minat dimotivasi oleh pengalaman langsung adalah stimulus terbaik untuk belajar. Yang ketiga, guru harus memfasilitasi pembelajaran. Yang keempat, kerjasama erat sangat penting antara sekolah dan rumah. Yang kelima, sekolah progresif harus menjadi laboratorium untuk eksperimen. Menentang kurikulum mata pelajaran konvensional, progresif berpengalaman dengan kurikulum alternatif. Menggunakan kegiatan, pengalaman, pemecahan masalah, dan proyek. Guru progresif yang bersifat pada anak berusaha membebaskan anak-anak dari pengekangan dan penindasan konvensional. Progresif yang lebih berorientasi sosial yang disebut rekonstruksi sosial, berusaha menjadi sekolah bagi pusat reformasi sosial yang besar. Dipimpin oleh George Chown dan Harold Druck, para ahli rekonstruksi sosial percaya bahwa guru dan sekolah perlu menyelidiki dan dengan sengaja bekerja untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, dan ekonomi masalah. Yang berikut adalah belajar dalam pandangan progresivisme. Progresivisme mengajarkan cara belajar yang tepat, sehingga seseorang dapat belajar setiap saat dan realitas secara mandiri, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pada saat sedang ataupun setelah menyelesaikan pendidikan formal, dengan demikian sekolah akan dapat menghasilkan individu-individu yang cerdas, kreatif, dan inovatif yang pada gilirannya nanti dapat melakukan transformasi budaya positif ke arah yang lebih baik dari masyarakat yang progresif. Jika seorang telah memiliki kemampuan seperti itu, dimanapun berada akan mampu bertahan dari berbagai hambatan dan mampu memecahkan masalah kehidupan. Dalam prakteknya, pendidikan yang berlandaskan aliran progresivisme memerlukan model yang sesuai. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil, melainkan manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk berkembang, yang berbeda kemampuannya, aktif, kreatif, dan dinamis, serta punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Jalaluddin dan Abdullah Ibi, dalam konteks ini, belajar semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak didik. Oleh karena itu, dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan pada diri siswa, bukan guru atau bahan ajaran. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar. Menurut pandangan progresivisme, diantaranya memberi kesempatan anak didik untuk belajar perorangan, memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman, yang ketiga memberi motivasi dan bukan perintah, yang keempat mengikut sertakan anak didik dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak, yang kelima menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Menurut Jalaluddin dan Abdullah Ibi, 2012. Selain itu, aliran progresivisme beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi diri dasar manusia dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Belajar dalam konteks ini adalah dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi anak, sehingga mampu diaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, peran guru dalam pandangan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, terdapat perbedaan antara peran guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena prinsip pembelajaran progresivisme menghendaki pembelajaran yang dipusatkan pada siswa. Adapun peran guru, menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Menurut Gutek, 1974,
pendidikan progresif mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional dalam hal watak, pelatihan, dan teknik pengajarannya. Karena kelas pendidikan progresif berorientasi pada kegiatan yang bertujuan, pendidik progresif sangat perlu mengetahui bagaimana cara mendorong untuk dapat berpendapat, berencana, dan menyelesaikan proyek mereka. Selain itu, guru juga perlu mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok, karena pada dasar pengajaran progresif berpusat pada partisipasi kelompok. Aliran progresivisme ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik siswa dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri, ia harus bersikap demokratis dan memperlihatkan hal-hal alamiah anak didik atau siswa secara keseluruhan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendidikan progresivisme. Aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan saat ini. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter. Adapun kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh aliran filsafat progresivisme adalah sebagai berikut. Kelebihan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif secara dinamis. Yang ketiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat orang lain. Yang keempat, menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Kelemahan juga terdiri 4 bagian, yaitu yang pertama, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah progresif, artifisial, dibuat dan tidak wajar. Yang ketiga, progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Yang ketiga, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Yang berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dasar aliran pendidikan progresivisme. Yang pertama adalah, apa kelebihan dari aliran progresivisme? Progresivisme terbuka untuk menggunakan teknologi di ruang kelas, asalkan itu merupakan sarana terbuka untuk mengakses informasi. Ketika siswa bekerja sama secara kolaboratif, terutama pada proyek-proyek, hasil pembelajaran terbuka berakhir karena mereka mengarah pada lebih banyak pengalaman dan diisi secara sosial karena mereka membawa individu ke dalam kontak sosial. Pertanyaan yang kedua adalah, apa tujuan pendidikan progresivisme? Jawabannya, melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Pertanyaan yang ketiga, apa saja ciri-ciri aliran progresivisme dalam pendidikan? Ciri-ciri aliran progresivisme dalam pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan dalam kebudayaan liberal. Yang kedua, menjadi pelopor pembaharuan ide-ide lama menuju asas-asas baru menyongsong kebudayaan dan zaman baru. Yang ketiga, peralihan menuju kebudayaan baru. Pertanyaan yang berikut, apa saja prinsip-prinsip pendidikan yang didasarkan pada aliran progresivisme? Prinsip-prinsip pendidikan yang didasarkan pada aliran progresivisme yang pertama yaitu pendidikan adalah
hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Yang kedua, pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Yang ketiga, belajar harus dapat memecahkan masalah yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak. Yang keempat, peranan guru tidak langsung, melainkan memberikan petunjuk kepada peserta didik. Yang berikut, sekolah harus memberikan semangat untuk bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Dan yang berikut, kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi tugas paham progresivisme dalam pendidikan. Kami memohon maaf bila dalam penjelasan kami terdapat salah-salah kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.